Om Swastiastu, selamat siang anak-anak, dimanapun kalian berada. Bapak doakan semoga kalian selalu sehat, diberi kekuatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Stay at home, jaga imun, ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Dan yang terpenting anak-anak, kalian tidak kehilangan semangat untuk belajar. Baik, anak-anak, berikut Bapak akan menyajikan satu materi tentang cerpen. Bapak yakin materi cerpen ini bukanlah hal baru bagi kalian, mengingat di SMP bahkan di SD dulu kalian sudah diperkenalkan dengan cerpen. Nah, di SMA di kelas 11 ini mari kita perdalam lagi materi cerpen itu. Khususnya pada pembelajaran ini kalian Bapak akan ajak mendiskusikan secara mendalam unsur-unsur pembentuk cerpen, terutama unsur intrinsiknya. Nah, namun sebelumnya, mari kita diskusikan, kalian dengarkan cerpen itu apa. Nah, untuk menjelaskan tentang cerpen atau mendefinisikan tentang cerpen, atau barangkali nanti kalian membuat pengertian definisi tentang cerpen, ada 7 kata kunci yang harus ada di dalam batasan cerpen tersebut. Yang pertama, cerpen itu adalah karangan pendek berbentuk prosa. Sebab ada bentuk sastra yang lain selain prosa, ada puisi, ada drama. Nah, cerpen ini termasuk ke dalam bentuk sastra prosa. Di samping cerpen ada novel, ada roman yang bentuknya prosa. Kata kunci yang kedua, cerpen itu terdiri sekurang-kurangnya, paling tidak 500 kata dan maksimal 5.000 kata. Kata kunci yang ketiga, cerpen itu dibaca dalam waktu 10 sampai 30 menit. Artinya, cerpen itu dibaca sekali duduk selesai. Ya, paling cepat 10 menit, setidak-tidaknya 30 menit selesai membaca sebuah cerpen. Kata kunci yang keempat, bahasa yang digunakan di dalam cerpen adalah bahasa sehari-hari, sehingga kalian mudah mengerti, memahami isi cerpen, karena bahasanya bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Kata kunci yang kelima, cerpen itu mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh. Itu berarti di dalam cerpen tidak menceritakan kehidupan tokoh itu secara tuntas, secara kompleks, secara mendetail, melainkan hanya sepenggal dari pengalaman hidup tokoh itu. Kata kunci yang keenam, di dalam cerpen itu penuh dengan pertikaian, ada peristiwa-peristiwa. Dan kata kunci yang terakhir, cerpen tidak sampai mengubah nasib tokoh. Nah, inilah ketujuh kata kunci inilah harus masuk kalau kalian membuat sebuah definisi atau pengertian tentang cerpen. Nah, baik anak-anak, itu pengantar Bapak tentang pengertian
cerpen. Mudah-mudahan kalian sudah memahami. Nah, sekarang mari kita masuk ke materi pokok tentang unsur pembentuk atau unsur yang membangun cerpen itu. Unsur yang membangun cerpen itu ada dua, ada yang namanya unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, yang kita bahas pada kesempatan ini unsur intrinsiknya saja, mengingat keterbatasan waktu. Nah, unsur intrinsik itu ada 9. Ada tema, ada judul, ada plot atau juga alur, disebut juga jalan cerita, ada tokoh, ada penokohan, sudut pandang, diksi atau pilihan kata, gaya bahasa atau majas, dan amanat. Inilah yang akan kita kupas secara tuntas. Mudah-mudahan tuntas. Nah, mari kita awali dengan tema. Tema itu adalah pokok persoalan, hal pokok yang mendasari sebuah tulisan. Nah, kalau kita baca batasannya, tema itu pokok persoalan yang diangkat secara umum yang menjiwai sastra. Dalam hal ini cerpen. Bisa novel, bisa roman. Nah, itulah tema, hal yang pokok, hal yang mendasar. Apapun yang kalian tulis, baik itu karya sastra, cerpen, novel, roman, puisi, hal yang pertama yang harus Anda pikirkan sebelum menulis itu adalah tema. Apa saja tema di seputaran karya sastra itu? Nah, biasanya ada tema cinta, ada tema kemanusiaan, ada tema kepahlawanan, ada tema kesejarahan, ada tema keagamaan atau religius, dan masih ada banyak tema yang lain. Nah, inilah tema, hal yang pokok yang mendasari sebuah tulisan. Unsur yang kedua, judul. Judul merupakan spesifikasi dari tema. Nah, judul itu perumusan yang lebih detail, lebih spesifik tentang tema. Jadi, judul yang baik akan menggambarkan isi cerita. Kalau di tema, kita belum menangkap apa isi cerita itu. Karena ini bersifat umum atau universal. Sedangkan judul sudah bersifat spesifik. Karena judul itu pada dasarnya adalah perumusan yang lebih spesifik atau detail dari tema. Jadi, kalau judul itu baik, nanti kalau kalian menulis sebuah tulisan, cerpen, novel, roman, kalau judulnya baik, orang yang membaca tulisan cerpen atau novel Anda dari judulnya saja, si pembaca itu sudah mempunyai bayangan tentang isi cerita itu. Itu judul yang baik. Nah, kita lanjut ke unsur yang ketiga, plot. Disebut juga alur, disebut juga jalan cerita. Apa itu? Rangkaian peristiwa yang terjalin satu sama lainnya yang membangun sastra, novel, cerpen, atau roman. Jadi plot itu adalah rangkaian peristiwa yang saling kait mengait satu sama lain, saling mempengaruhi, saling berpengaruh satu sama lain yang membangun sastra itu sendiri. Nah, itu disebut dengan plot. Baik anak-anak, kita bedah lebih dalam lagi tentang plot. Nah,
ada beberapa jenis plot. Nah, plot yang umum anak-anak itu ada tiga plot. Yang pertama plot maju atau juga disebut dengan progresif. Plot maju atau plot progresif gaya penceritaan yang dipilih oleh pengarang mulai dari pengenalan tokoh diceritakan terus ke depan sampai cerita itu berakhir. Nah, artinya cerita itu dari awal sampai akhir maju terus. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Gambar ini adalah penggambaran plot maju. Ada A, B, C, D, E, F. Fase A itu namanya fase pengenalan tokoh. B, fase konflik. C, ini klimaks. D, anti klimaks. E, katastrof atau penyelesaian. F ini, nah penyelesaian itu arahnya ada dua. Kemungkinan sedih, kemungkinan gembira. Baik, anak-anak kita ulas sedikit aja per fase ini per tahap. A ini namanya fase pengenalan tokoh. Di awal ini, pengarang akan menggambarkan, mendeskripsikan tokoh-tokohnya di awal. Baik itu tokoh utama baik, protagonis, maupun pelaku utama jahat, antagonis, dan peran pembantu, tritagonis. Di sini oleh pengarang dijelaskan ketiga sifat itu. Misalkan, pelaku utama baiknya namanya Dewi. Dewi adalah seorang gadis yang cerdas, baik hati, rajin, suka bersosialisasi. Artinya, si pengarang langsung menjelaskan sifat Dewi di sini. Demikian juga sifat tokoh antagonis dan tritagonis. Di fase awal ini, pembaca sudah mempunyai pemahaman yang klop, yang lengkap tentang tokoh. Inilah disebut dengan pengenalan tokoh. Next, lanjut. Di fase B ini namanya konflik. Maksudnya apa? Setelah tokoh protagonis dan tokoh antagonis bersinggungan, bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari, lalu muncul masalah. Inilah disebut dengan konflik B ini. Konflik. Nah, konflik ini kian hari kian memuncak, memanas. Dan di puncak konflik ini disebut dengan klimaks. C ini klimaks. Artinya apa, anak-anak? Disinilah puncak ketegangan itu terjadi. Namanya klimaks C. Nah, setelah klimaks, setelah di puncak tentu akan turun, ibarat naik gunung. Nah, setelah di puncak kemana? Turun kan? Ya, setelah masalah mencapai puncaknya, lalu ada tanda-tanda penurunan masalah. D ini namanya anti klimaks. Ya, terus masalah itu menurun sampai dengan fase E ini sudah ada titik terang penyelesaian yang disebut dengan katastrof, ending. Ya. Nah, ending itu tergantung pengarang, tergantung seleranya pengarang. Apakah dia membuat cerita itu sedih, maka endingnya akan menjadi sedih. Sad ending, mungkin pelaku utamanya akan bunuh diri, atau mungkin diusir dari rumah, atau mungkin gagal dalam menempuh ujian, dan lain sebagainya. Pokoknya, sad ending ini pengarang akan mengakhiri ceritanya dengan suasana hati yang sedih. Kalau
bagus penggambarannya, mungkin si pembaca akan menangis di sini. Oke. Atau pilihan kedua, mungkin pengarang akan menyudahi ceritanya dengan gembira, happy ending. Nah, ini plong. Setelah membaca, pembaca akan merasa plong, senang, gembira, tawa. Nah, inilah yang Pak maksud tahapan penggambaran plot maju, menyenangkan, mengasihkan. Ya, cerita yang menggunakan plot maju sangat asik, menyenangkan. Karena kita dituntun oleh pengarang itu, mulai mengenalkan masalah, muncul masalah kompleks, tertuntun, ketagihan untuk membaca, dan mudah untuk memahami. Nah, plot ini cocok untuk siapa? Segmen pembacanya adalah anak-anak sampai remaja pada umumnya, karena mudah dipahami. Baik, berikutnya anak-anak, kita lanjut ke plot yang kedua, jenis plot yang kedua. Plot mundur atau juga disebut regresif. Kalau yang maju progresif, yang mundur regresif. Flashback atau disebut juga kilas balik. Nah, coba lihat gambarnya. Nah, ini penceritaan dimulai saat sekarang. Nah, ini ke belakang ini di sini di saat sekarang ini muncul masalah. Nah, kalau di plot maju, di awal itu pengenalan masalah. Bukan, pengenalan tokoh. Ya, kalau di kilas balik, flashback, yang pertama di awal cerita itu muncul masalah. Nah, sebab musabab masalah ini akan dicari ke belakang, mundur. Maka disebut dengan flashback. Nah, coba kalian baca ini penjelasannya. Plot atau alur ini dimulai dari suatu persoalan itu masalah kan? Di sini masalah diceritakan saat sekarang. Artinya apa? Cerita itu diawali dengan konflik masalah. Ya. Kalau di plot maju kan pengenalan masalah ini. Dan semua sebab musabab dari persoalan tersebut, ini maksudnya apa yang menyebabkan masalah itu sepenuhnya diceritakan ke belakang, dicari ke belakang, mundur. Nah, untuk mengurai sebab musabab dari persoalan yang muncul memerlukan analisa. Plot ini susah dipahami, tidak cocok untuk anak-anak dan remaja pada umumnya. Kenapa? Karena penggunaan plot ini kurang menarik. Kenapa kurang menarik? Ya, karena jalan ceritanya tidak jelas, karena susah dipahami. Untuk memahami itu memerlukan analisa tingkat tinggi untuk menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya. Nah, siapa yang biasa bermain analisa? Nah, itu adalah orang dewasa atau orang tua. Atau tidak menutup kemungkinan mereka yang remaja tetapi mempunyai pemikiran yang dewasa. Cocok ini. Tapi umumnya anak-anak remaja itu kan tidak mau menggunakan analisanya. Makanya perlu dituntun. Nah, maka plot yang cocok untuk remaja itu adalah plot maju. Tuh. Nah, plot yang ketiga, nah ini yang mengasihkan. Kenapa Pak bilang mengasihkan? Tidak terlalu mudah dan tidak terlalu susah. Plot ini mengkombinasikan dua plot. Plot maju atau progresif dan plot mundur atau regresif. Nah, bagaimana cerita itu menggunakan plot maju? Dimulai dari saat sekarang. Ini. Dimulai dari saat sekarang. Mungkin pengenalan tokoh di sini. Ya, karena plotnya plot maju. Tokoh-tokoh itu dikenalkan di sini. Protagonis, antagonis, tritagonis dikenalkan di sini.
lalu maju, ya, ceritanya maju, muncul masalah. Masalah pertama, muncul masalah. Apa penyebab masalah ini? Sebab musababnya dicari ke belakang jawabannya, mundur. Nah, ini flashback-nya. Ya. Setelah terjawab, setelah ditemukan jawabnya, lagi maju, muncul masalah 2. Nah, penyebab masalah 2 ini dicari ke belakang, mundur. Ketemu jawabannya, muncul lagi masalah 3. Nah, demikian seterusnya. Seperti lagunya Syahrini, anak-anak, maju, mundur, maju, mundur. Kan ada nyanyian seperti itu ya. Nah, kalau penjelasannya coba baca ini. Plot ini diawali dengan penceritaan saat sekarang, kemudian konflik diceritakan maju, seperti penjelasan Pak tadi. Sebab-sebab konflik dilihat ke belakang, begitu seterusnya. Plot ini bagus, cocok, asik, di samping ada tantangan, mudah untuk dipahami. Nah, itu anak-anak, plot yang pokok itu ada 3. Nah, yang sekarang Pak kasih tambahan tentang plot. Mungkin ini yang tidak sempat diajarkan oleh guru-guru ketika SD, demikian juga SMP. Sebenarnya ada 2 variasi plot lagi. Variasi plot ini diperlukan ketika pengarang menulis cerita panjang. Cerita panjang itu apa? Misalnya novel, apalagi roman, bab-bab. Nah, perlu ada variasi plot. Nah, ada 2 jenis variasi plot. Ada namanya plot rapat, dan yang satu lagi plot renggang. Nah, Pak jelaskan plot rapat dulu. Nah, mulai dari penjelasannya dulu ya. Apa itu plot rapat? Plot yang mempunyai banyak varian, banyak variasi. Namun variasi plot itu tetap mempertahankan plot atau alur utama. Aluran tambahan bersifat memperjelas atau memperkuat alur pokok. Nah, mungkin anak-anak dari batasnya itu masih bingung. Mudah-mudahan tidak bingung ya. Kalau masih bingung, Pak akan jelaskan dengan gambar. Nah, coba Anda lihat gambar sederhana ini. Ada 3 warna. Warna apa ini? Ungu, merah, biru. Ya. Yang di tengah ini warna merah. Ini adalah alur pokok. Yang di atas ungu, yang di bawah biru. Coba Anda lihat. Alur tambahan yang ungu suatu saat bertemu dengan garis merah, alur pokok. Alur tambahan yang warna biru suatu saat bertemu dengan alur pokok. Nah, itu berarti pengarang menciptakan banyak alur-alur tambahan, cerita-cerita tambahan, namun cerita tambahan itu pada suatu saat menguatkan cerita pokok. Asik, enak, mengasihkan membaca cerita ini. Biarpun berbab-bab, kita tetap asik membaca. Kenapa? Alur pokok itu dikuatkan oleh alur tambahan. Nah, ini penjelasannya di bawah. Variasi plot ini yang baik, yang diharapkan untuk digunakan kalau ceritanya panjang. Nah, varian yang kedua tentu yang kurang baik, anak-anak. Nah, coba Anda lihat penjelasannya dulu dan berikut gambarnya. Alur renggang namanya, yang tadi rapat, yang sekarang renggang. Plot atau alur yang mempunyai banyak varian, banyak cerita tambahan, namun alur atau cerita tambahan tersebut tidak memperjelas atau mendukung alur pokok. Alur pokok jalan sendiri, demikian pula alur tambahan jalan sendiri. Nah, yang begini yang membingungkan pembaca. Kenapa ya banyak alur dan ceritanya semberawut? Memang tidak menguatkan alur tambahan itu, tidak menguatkan alur pokok. Nah, ini coba lihat gambarnya. Ada 2 warna kan? Warna ungu di atas dan di bawah, warna merah di tengah. Di tengah itu alur pokok,
atas dan bawah alur tambahan. Nah, alur pokok ceritanya sendiri, jalan sendiri, alur tambahan demikian juga jalan sendiri. Nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu ini. Samrang. Bahasa Balinya samrang. Nggak pernah ketemu. Nah, ini. Nah, kita pembaca membaca cerita yang menggunakan alur seperti ini bingung. Tidak tahan. Mungkin kita baca setelah sekian halaman, ya ditaruh aja. Wajar saja, karena memang alurnya amburadul, tidak bagus, tidak rapat. Nah, penjelasannya variasi alur ini kurang baik, karena masing-masing alur jalan sendiri. Alur tambahan tidak memperkuat alur pokok. Nah, kira-kira paham nggak tentang alur? Ya, Pak lanjutkan sekarang dengan unsur yang berikutnya, tokoh dan penokohan. Anak-anak, beda itu antara tokoh dan penokohan. Apa bedanya? Coba kita baca dulu ya penjelasannya. Tokoh adalah pelaku-pelaku yang terlibat dalam cerita. Baik itu pelaku utama, baik protagonis, pelaku utama jahat, antagonis, dan pelaku tambahan atau peran pembantu, atau disebut juga tritagonis. Jadi tokoh itu apa? Orang, pelaku di dalam cerita. Itu tokoh. Sedangkan unsur yang berikutnya, penokohan. Kalau penokohan itu adalah proses penggambaran watak atau sifat dari masing-masing tokoh. Baik itu protagonis, antagonis, tritagonis. Itu digambarkan sikapnya, sifatnya oleh pengarang dalam cerita. Ya. Nah, penggambaran inilah, ya, pemberian watak inilah yang disebut dengan penokohan. Ya. Itu beda kan antara tokoh dan penokohan. Kalau tokoh itulah orangnya, pelakunya. Sedangkan penokohan, penggambaran watak oleh pengarang terhadap tokohnya. Nah, bagaimana sifatnya tokoh protagonis, bagaimana sifatnya tokoh antagonis, bagaimana sifatnya tokoh tritagonis, ini digambarkan oleh pengarang. Penggambarannya inilah disebut dengan penokohan. Bisa kalian membedakan antara tokoh dan penokohan? Mudah-mudahan sudah bisa. Nah, berikutnya Pak kasih penjelasan yang lebih mendalam tentang penokohan. Bagaimana pengarang menggambarkan sifat tokohnya. Itu ada dua, anak-anak. Ada namanya penokohan langsung atau juga disebut dengan analitik. Ada penokohan tak langsung atau disebut dengan dramatik. Apa penokohan langsung itu? Penggambaran watak atau sifat pelaku secara langsung oleh pengarangnya. Pengarang pada bagian awal cerita langsung mendeskripsikan watak dari masing-masing pelaku. Ya, misalkan di awal cerita pengarang mendeskripsikan secara langsung sifat tokoh, protagonisnya, antagonisnya, tritagonisnya, sehingga kita pembaca tidak susah-susah lagi untuk menangkap sifat tokohnya karena sudah dijelaskan langsung oleh pengarang. Nah, penokohan semacam ini yang disebut dengan penokohan analitik. Nah, yang kedua, penokohan tak langsung atau sering juga disebut dengan dramatik. Ini kebalikan dari analitik. Apa itu? Penggambaran watak atau sifat pelaku secara tidak langsung oleh pengarangnya. Pembaca baru tahu sifat tokoh setelah memperhatikan dialog antar tokoh, memahami kebiasaan tokoh, memperhatikan kegemaran tokoh. Nah, ini agak susah ini. Ini susah. Ini kalian sebagai pembaca yang menentukan sifat tokoh, mencari sifat tokoh sendiri. Bagaimana proses pencariannya itu?
kalian perhatikan dialog antara tokoh A dengan tokoh B. Kalian perhatikan ya kebiasaan tokoh. Kalian perhatikan kegemaran tokoh. Nah, dari kalian memperhatikan dialog antar tokoh, memahami kebiasaan, memperhatikan kegemaran, lalu kalian sebagai pembaca menyimpulkan sendiri. Oh, ternyata Dewi adalah seorang gadis yang baik. Kenapa Anda sampai berkesimpulan Dewi gadis yang baik? Dialog antar tokoh, misalnya dia berdialog dengan teman-teman selalu sopan, dia selalu membantu teman-temannya dalam menyelesaikan masalah, berbicaranya santun. Nah, dari itu kalian menyimpulkan sifat dari tokoh Dewi itu baik. Nah, ini kalian sendiri yang menyimpulkan. Agak susah ini kalau pengarang menggunakan penggambaran tokoh dengan dramatik tak langsung. Kalau penokohan langsung, nah ini pengarang menceritakan sendiri, mendeskripsikan sendiri sifat tokohnya. Kita sebagai pembaca enak karena sudah pengarang yang mendeskripsikan. Itu. Inilah tambahan dari penokohan. Ada namanya penokohan analitik tak langsung dan penokohan dramatik tidak langsung. Baik, anak-anak, mudah-mudahan kalian masih semangat. Ya, kita lanjut ke unsur yang berikutnya. Sudut pandang atau point of view. Nah, apa itu sudut pandang? Nah, coba kalian baca dulu, kita baca bersama dulu penjelasannya. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam cerita. Saya ulangi, sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam cerita. Apakah ia terlibat langsung di dalamnya, maksudnya di dalam cerita, atau hanya berdiri di luar cerita? Dapat Pak jelaskan, sudut pandang itu adalah bagaimana pengarang menempatkan dirinya di dalam cerita yang dia buat. Nah, ada namanya pengarang itu terlibat langsung di dalam cerita. Berarti dia menceritakan sendiri pengalaman hidupnya. Berarti dia ada di dalam cerita itu. Dan yang kedua, pengarang menceritakan pengalaman orang lain yang dia tulis menjadi sebuah cerita. Entah itu cerpen, novel, roman. Nah, jadi dia memotret, merekam pengalaman orang lain. Mungkin pengalaman itu sangat menarik, ya, diceritakan dalam sebuah karangan, lalu dia angkat itu. Nah, kalau demikian, pengarang itu menceritakan pengalaman orang lain. Berarti pengarang berada di luar cerita itu. Itu yang dimaksud. Jadi, bagaimana sudut pandang itu? Mungkin pengarang itu ada di dalam maksudnya menceritakan pengalaman hidupnya sendiri, atau mungkin juga pengarang ada di luar dalam artian pengarang merekam, mengangkat kisah hidup orang lain. Dengan demikian ada jenis sudut pandang orang pertama, berarti pelakunya si aku. Muncul tokoh aku. Jadi aku itu siapa? Pengarang sendiri. Tuh. Sudut pandang orang ketiga, ia, dia, nama orang. Ya. Atau sudut pandang orang ketiga, serba tahu. Nah, ini sudut pandang. Point of view. Unsur yang berikutnya, anak-anak, unsur diksi dan gaya bahasa. Diksi, kata atau pilihan kata yang digunakan pengarang sebagai media mengungkapkan maksudnya dalam cerita.
Jadi kata itu adalah media. Media oleh pengarang di dalam menyampaikan sebuah cerita. Itu. Nah, makna dari diksi itu, jadi ada yang makna lugas, ada makna konotasi. Diksi itu adalah pilihan kata, atau diksi dalam karya sastra bisa bermakna lugas, makna yang sebenarnya, dan juga bisa bermakna konotasi. Makna lugas, makna yang sebenarnya. Ya, makna yang mudah dipahami. Itu lugas. Ya. Sedangkan makna diksi atau makna kata yang konotatif, konotasi, itu makna kias. Makna yang bersinggungan, yang berkaitan dengan imajinasi. Nah, memahami makna kata ini agak susah. Kenapa? Karena harus melibatkan imajinasi. Beda dengan kata-kata lugas. Ya. Nah, kalau makna konotasi itu untuk memaknai sebuah kata, kita perlu melibatkan imajinasi. Nah, kalau sudah imajinasi kita terlibat di dalamnya, maka kita dapat memahami diksi tersebut. Nah, anak-anak, sudah sampai kita di penghujung materi kita, yaitu amanat, pesan. Ini unsur intrinsik yang terakhir, bagian yang terpenting. Kalian kalau membaca cerpen, novel roman, kalau misalnya cerpennya lucu, kalian ketawa. Kalau misalnya cerpennya sedih, Anda menangis. Tidak cukup sampai di situ. Kalau Anda sedih, kalau Anda tertawa, itu kalian sebatas menikmati cerpen itu. Membaca cerpen yang sebenarnya, jauh daripada itu, kalian mampu menangkap amanat. Ini yang terpenting. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan yang hendak disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya atau penikmat lewat karya sastra. Pesan dari siapa? Dari pengarang. Kepada siapa? Kepada pembacanya, kita yang membaca. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang? Lewat medianya, cerpen, novel, roman kepada kita. Kalau itu bisa kalian tangkap, baru Anda tuntas namanya membaca cerpen. Kalau sekedar Anda menangis, ceritanya sedih, tertawa, kalau ceritanya lucu, belum sempurna. Jauh daripada itu, Anda bisa menangkap pesan amanat dari si pengarang kepada kita pembaca, baru paripurna, sempurna, kalian memaknai sebuah karya sastra. Itu. Pak ulangi, apa itu amanat? Pesan yang hendak disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya atau penikmat lewat karya sastranya. Nah, bagaimana keberadaan amanat? Nah, amanat itu dalam karya sastra umumnya tersirat, bukan tersurat. Tahu tersirat? Implisit. Tahu tersurat? Tertulis. Nah, kalau tertulis mudah dibaca, mudah dicari. Kalau tersirat, implisit, susah dicari. Makanya menangkap amanat pesan itu susah. Harus totalitas membaca. Nah, apa isi amanat itu? Nah, tentu si pengarang itu pasti menyampaikan hal-hal yang baik kepada kita. Tidak mungkinlah hal-hal yang jelek. Pasti hal-hal yang baik. Apa isi amanat itu? Nah, inilah 3 ini biasanya. Filsafat hidup, ajaran hidup, petuah-petuah hidup. Nah, misalnya amanatnya, janganlah kita mudah frustasi
di dalam menghadapi suatu persoalan seberat apapun. Artinya mungkin di dalam cerpen itu tokoh utamanya terus ditimpa dengan kesusahan, kepedihan. Dan di ujungnya nanti dia sukses. Itu artinya pengarang itu ada dalam tokoh utama itu. Bersusah-susah dulu, sedih dulu. Ya. Dan di ujungnya bahagia. Apa pesannya? Nah, itu tadi pesannya. Janganlah kita cepat menyerah terhadap persoalan seberat apapun di dalam hidup ini. Hadapi hidup itu tetap ke depan. Nah, demikian anak-anak yang bisa Pak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan dengan paparan materi Bapak tadi, ya Pak ulang apa yang harus Anda pahami. Dalam proses pembelajaran ini, kalian harus paham, tidak sekedar hafal, paham tentang unsur-unsur pembentuk cerpen. Khususnya, unsur itu adalah unsur intrinsik. Demikian anak-anak, Bapak akhiri dengan, sebelum Bapak akhiri, untuk menambah kejelasan kalian tentang materi, silahkan kalian baca materi yang sudah Bapak upload di Moodle. Ya, di daring sekolah kita, Moodle, Bapak sudah upload materinya lengkap. Dan juga ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Jangan cepat menyerah, jangan Anda berdalih karena banyak tugas, lalu kalian tidak mengerjakan tugas Bapak. Kerjakan, yang penting kalian kerjakan semampunya, masalah hasil bisa Pak maklumi. Demikian anak-anak, Bapak akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.